Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir ya As-Sa'di. Insyaallah kita masuk di pembahasan surat Al-Qadar ya. Tafsiru suratil Qadri wa hiya makkiyatun, dan dia adalah makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, itu Al-Quran, fi lailatul qadri, di malam Qadar ya. Di Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, malaikat turun, warruhu fiha, dan ar-ruh, maksudnya malaikat Jibril, fiha di malam itu, biidni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Ada yang coba membaca? Silakan. Halo. Ada yang siap baca? Belum ada ya? Saya coba saat Iya, silakan. Ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu. Yaqulu ta'ala mabniyat Mubayyinan. li fadlil Qur'ani wa uluwan. Enggak, itu atap ke fadli, jadi wa uluwi. Li fadlil Qur'ani wa uluwi. Yaqulu ta'ala mubayyinan li fadlil Qur'ani wa uluwi qadrihi. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kama qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Qala ta'ala Halo. Menghilang ya. Yaqulu ta'ala, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mubayyinan ya, dalam rangka menjelaskan. Ya, jadi ini mubayyinan ini hal ya.
dalam keadaan menjelaskan ya li fadlil Qur'ani, keutamaan Al-Qur'an, wa uluwi qadrihi, dan ketinggian kedudukannya. Halo Pak Ma'arif, bisa masuk lagi? Menghilang tadi ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, sungguhnya kami telah menurunkannya pada malam ya Lailatul Qadar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang diberkahi. Ya, nah malam yang diberkahi juga maksudnya adalah Lailatul Qadar. Wa dzalika anna Allah Ta'ala ibtada'a bi inzalil Qur'ani, dan hal itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai ibtada'a bi inzalil Qur'ani, yang menurunkan Al-Qur'an fi Ramadhan, di bulan Ramadan, fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Wa rahimallahu bihal ibadah, dan Allah merahmati ya dengannya, dengan Lailatul Qadar itu, hamba-hamba ya dengan rahmat yang umum, rahmatan amatan, ya rahmat yang menyeluruh. Layak dirul ibadah ya laha syukron, layak dirul ibadu laha syukron, ya, dan hamba tidak mampu untuk mensyukurinya. Sumiyat Lailatul Qadri, ya. Dan dinamakan Lailatul Qadar ya li'idhami qadriha, karena besar kedudukannya, ya. Wa fadliha indallahi, dan kemuliaannya di sisi Allah. Ya, sehingga diartikan, kadang diartikan juga qadar di sini adalah kemuliaan, malam kemuliaan. Wa li'annahu yuqaddiru fiha, karena Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir pada malam tersebut, ma yakunu fil ami, apa yang akan terjadi di dalam satu tahun. Ya, jadi di malam Lailatul Qadar itu ditentukan takdir-takdir selama satu tahun. Minal ajal, ya, dari ajal, ya, ajal manusia, ajal makhluknya, wal arzak, dan juga rizki, ya, wal maqadiri al qadariyati, dan ketentuan takdir yang lainnya. Berikutnya ada yang mau baca? Ya, mana Ustaz? Wa ala itu yakulu jadi yakul ta'ala Ustaz ya. Oh, Bu, udah lewat. Summa, ya, summa fakhoma. Ada, Pak? Ya, summa fakhoma, ya, summa fakhoma sya'naha. Kemudian Allah membesarkan. Fakhoma itu membesarkan urusannya, wa azzama miqdaroha, dan membesarkan ukurannya. Ini sama ya, fakhoma dan azzama. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma adraka ma lailatul qadri, dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Jadi dengan dibuat pertanyaan ini,
adalah tujuannya untuk membesarkan ini. Jadi inazalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma, dengan dibuat pertanyaan tujuannya dalam Al-Qur'an ya, kalau ada pertanyaan bukan pertanyaan hakiki ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu istifham, pertanyaan-pertanyaan itu ada tujuan-tujuan yang lain. Ya, tidak bermakna pertanyaan secara hakikatnya. Nah, di sini pertanyaan ini adalah litafkhim. Ya, istifham litafkhim untuk membesarkan perkaranya. Jadi sesuatu yang ditanyakan menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang besar, tidak sepele. Maka di sini Allah menanyakan, wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ai fa inna sya'naha jalil ya. Karena urusannya itu mulia, ya, wa khotoroha, dan bahayanya itu besar. Ya, maksudnya bukan bahaya ya. Maksudnya walaupun secara mana khotor di situ bahaya. Tetapi maksudnya adalah perkara-perkara yang ditentukan di dalam malam Lailatul Qadar itu adalah besar ya bagi urusan manusia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tu'adilu ya. Dari adalah yu'adilu. Ya, menyamai. Min fadliha ya, dari keutamaannya alfa syahrin 1000 bulan. Ya, bahkan bukan menyamai tapi lebih baik, khairun, lebih baik. Fala amalul ladzi yaqau fiha khairun ya, dan amalan yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu ya khairun minal amal, lebih baik daripada beramal fi alfi syahrin khaliyatin minha. Ya, dalam 1000 bulan yang kosong, yang tidak ada malam itu, tidak ada malam Lailatul Qadar. Jadi sama 1000 bulan, tapi tidak ada malam Lailatul Qadarnya gitu ya. Kalau ada malam Lailatul Qadarnya ya berarti bisa lebih lagi. Ya, jadi satu malam beramal soleh di dalam satu malam Lailatul Qadar itu ya pahalanya begitu ya lebih baik daripada beramal di dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Wa hadza mimma tatahayyaru fihi al-albabu. Ya, dan ini adalah di antara yang membuat orang-orang yang cerdas memiliki kedalaman akal itu menjadi bingung. Ya, tatahayyaru ya, wa tandahisu lahul uqulu, dan akal-akal itu menjadi tercengang ya terhadapnya. Haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummati dha'ifa, di mana Allah Subhanahu wa taala ya tabaraka wa taala telah menganugerahkan manna yamunnu, menganugerahkan ya atas umat yang lemah ini ya manusia lemah ya, wal quwwata wal quwa ya kekuatan, bilailatin yakunul amalu fiha, dengan satu malam yang amalan padanya, yang dilakukan padanya yuqabilu menyamai wa yazidu, dan lebih ala alfi syahrin terhadap 1000 bulan. Ya, umuru yaitu yang namanya 1000 bulan itu adalah sekitar umur rajulin muammarin umron tawilan.
umur seseorang yang diberikan umur panjang. Ya, naifan tawilan yaitu naifan wasamanina sanatan. Ya, naifan wasamanina sanatan. Naifan di sini berarti dia sebagai badal daripada tawilan. Umur yang panjang yaitu naifan. Naifan itu artinya dia antara 3 sampai 9. Makna naifan itu. 80 tahun. Jadi 80 tahun, 80 sekian jadi 83 sampai 89. Antara segitu. Naifan itu. Ya sekitar 83 tahun lah ya. Melebihi usianya saja. Iya, melebihi 83 tahun. Tatanazzalul malaikatu tanazzalu ya, tanazzalu. Tanazzalu itu kan asalnya tatanazzalu ya. Jadi awalnya dibuang itu. Harusnya kan tatanazzalu karena ini fiil mudhari ya, dari tanazzala ya tanazzalu. Ustaz, kenapa dibuang, Ustaz? Di apa ya? Ya untuk meringankan aja di tahfif. Boleh tahfif. Untuk meringankan karena dia ada dua tak ya. Ya, tanazzalu jadi supaya ringan. Tanazzalu. Ya, jadi asalnya tatanazzalu. Kebanyakan taknya jadi dibuang. Ya karena dia fi'il mudhari ya dari tanazzala ya tanazzalu. Lalu ini muannas. Dilihat dari lafad malaika walaupun secara ini kan bukan perempuan ya, cuman lafad malaika itu kan ada ta marbutohnya ya. Jadi dia menggunakan muannas ya, tanazzalul malaika. Malaikat turun warruhu fiha dan ruh di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Nah, ini dalam ilmu balaghah termasuk itnab ya. Jadi suatu perkataan itu kan ada ijaz, itnab, musawah ya. Jadi kalau ijaz itu ringkas ya. Perkataannya itu bersifat ringkas. Kalau itnab itu bersifat panjang. Jadi ada penambahan dan sebagainya. Kalau musawat artinya pertengahan. Ya, tidak ringkas, tidak panjang. Nah, di sini ada itnab. Itnabnya adalah dalam bentuk menyebutkan yang khusus setelah umum. Ya, dzikrul khos ba'dal am. Ya, di sini kan disebutkan malaikat turun dan ruh malaikat Jibril. Padahal ruh malaikat Jibril itu kan termasuk malaikat juga. Ya. Iya kan? Ya. Jadi ini yang namanya itnab. Jadi ada penambahan. Ketika tidak disebutkan ruh juga sebetulnya kan sudah masuk gitu kan. Tatanazzalul malaika itu sudah ada di situ malaikat Jibril kan. Iya. Tapi disebutkan lagi secara khusus. Ya, nah ini namanya dzikrul khos ba'dal am. Ya, termasuk itnab ya dalam ilmu balaghah. Dan tujuannya adalah untuk mengistimewakan. Jadi ketika ada hal-hal yang khusus disebutkan setelah umum, itu menunjukkan ada keistimewaan yang lebih gitu pada malaikat Jibril itu. Ya, atau kalau dalam surat An-Naba itu terbalik ya. Dzikrul am ba'dal khos. Khos khusus dulu baru umum. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu. Jadi ruh dulu baru malaikat. Dalam surat An-Naba. Ya, kalau ini malaikat umum dulu baru khusus. Ya, yaktsuru nuzuluha fiha. Ya, yaitu banyak turunnya mereka itu di dalam Lailatul Qadar itu. Jadi banyak turunnya itu banyak sering gitu ya. Atau para malaikat tuh turun
ya turun dari langit itu. Karena wazan tatanazzalu itu juga bisa menunjukkan makna banyak ya. Tatanazzalu artinya turunnya itu banyak. Min kulli amrin dari setiap urusan. Salamun hiya adalah keselamatan. Ya, hiya. Nah, ini kan salamun hiya ya. Salamun di sini apa khobar yang didahulukan ya? Hiyanya mubtada ya. Ya, yang mubtada ya. Asalnya hiya salamun. Jadi salamun hiya. Ai salimatun ya selamat terbebas min kulli afatin wa syarin dari segala penyelewengan dan keburukan. Wadzalika likathrati khairiha, dan hal itu karena banyak kebaikannya. Ya, kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu ya, jadi yang bisa beramal soleh di malam hari itu ya dia akan mendapatkan keselamatan. Ya, karena tadi pahala yang sangat besar ya, dan bisa terbebas dari keburukan-keburukan. Hatta matla'il fajri. Ya, sampai terbitnya fajar. Ya, di sini hatta kalau masuk ke isim itu jadi memajrurkan ya, hatta matla'i. Matla'i itu menjadi majrur ya oleh hatta. Ya, kalau hatta itu kan kalau masuk ke fi'il 4 kali tadi. fi'il mudhari ya, jadi mansub kan. Kalau masuk ke isim memajrurkan. Hatta matla'i. Ya, matla'i itu diartikan terbit ya, berarti ini merupakan masdar mimi ya. Masdar mimi yang didahului oleh mim. Ya, tola ayat lu tuluan wa matla'an gitu, matla. Masdar mimi. Ai mubtadaha ya, yaitu mulainya ya min ghurubi syamsi ya, dari terbenamnya matahari. Jadi mulai sejak maghrib ya. Wa muntahaha tulu'ul fajri. Ya, wa muntahaha tulu'ul fajri. Dan puncaknya akhirnya adalah terbitnya fajar. Ya, jadi satu malam itu dihitung dari sejak maghrib sampai subuh ya, sampai terbit fajar, maksudnya fajar siddiq ya, fajar yang menunjukkan waktu subuh. Waqad tawataratil ahaditsu fi fadliha ya, sungguh telah mutawatir ya hadis-hadis tentang keutamaannya. Hadis-hadis yang berbicara tentang Lailatul Qadar itu sampai pada derajat mutawatir, artinya sangat banyak sekali yang meriwayatkan dari setiap tingkatan perawinya. Wa anna fi Ramadan, dan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhiri minhu, dan pada 10 hari terakhir dari Ramadan itu. Khususan fi autarihi, ya khususnya pada malam-malam yang ganjil. Ya, autar jama dari witrun. Ya, pada malam-malam ganjilnya gitu ya. Wahia baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamisa, dan dia tetap ada ya, baqiyatun. Di malam Lailatul Qadar itu bukan hanya terjadi pada saat turunnya Quran saja, tetapi dia tetap ada ya dalam setiap tahun sampai hari kiamat. Tetap ada. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu wa yaktsuru minat ta'abbudi
Oleh karena itu Nabi SAW beriktikaf ya, dan banyak beribadah ya fil ashril awakhiri di 10 terakhir, 10 hari terakhir min Ramadan, dari Ramadan, roja'a lailatul qadri. Ya, roja'a. Dengan berharap ya, karena berharap. Nah, ini roja'a menjadi maf'ul ajli ya. Maf'ul ajli, karena dia sebagai alasan kenapa Rasul beriktikaf. Berharap Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Ya, jadi memang itu diantara disyariatkannya itikaf ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena memang untuk mencari Lailatul Qadar. Ta'abudi. Ya. Baik, ada yang ditanyakan dari pembahasan tadi? Kalau lihat penjelasan ini 10 hari terakhir Ustaznya. Ada yang berpendapat dari 10 dari semua 1 bulan. Tapi dilihat ini 10 hari terakhir. Ya, lebih bagus. Ya. Dari awal ya. Kita lanjut sedikit ke surat Al-Alaq ya. Al-Alaq. Tafsir surah Iqra ya wahiyya makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Alam al-insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Kalla, sekali-kali tidak ya. Innal insana layat, sungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas ya, ara'ahu stagna, karena melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sungguhnya kepada Tuhanmu lah kembali. Ara'aita alladzi yanha, ya, tidakkah engkau melihat orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia salat. Ara'aita in kana lal huda, tidakkah engkau lihat atau bagaimana menurutmu jika dia berada di dalam petunjuk, au amara bittaqwa, atau memerintahkan dengan ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, ya, bagaimana menurutmu jika dia itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara, ya, bukankah Allah tidakkah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah itu melihat? Ya, kalla, ya, sekali-kali tidak ya. La ilam yantahi, jika dia tidak berhenti la nasfa'an bin nasiyah, niscaya akan kami sungkurkan ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun ya yang berdusta dan berbuat dosa. Fal yad'una, dia hendaklah dia memanggil golongannya. Nah, ini ada sisi ilmu balaghahnya di ayat ini. Fal yad'una dia. Nanti kita bahas. Sanad uzamania, kami akan memanggil Zabania. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu mentaatinya dan bersujud dan mendekatlah kepada Allah. Hadhihi surah awwalu suwaril Qur'aniyah nuzulan ala Rasulillah SAW. Surat ini merupakan awal surat ya dalam Al-Quran. Awal surat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah. Itu ayat 1-5 ya. Itu yang pertama turun. Fa innaha nuzilat alaihi fi mabadi'in nubuwah. Ya, karena sesungguhnya dia diturunkan di awal-awal kenabian. Ya, nanti kan antara 5 ayat pertama dengan lanjutannya itu ada jeda dulu.
Jadi yang pertama ayat 1 sampai 5 turun, lalu kemudian Nabi SAW nanti diperintah untuk berdakwah, ya mengajak orang, lalu nanti ada penentangan, ya khususnya dari Abu Jahal. Nah, maka ayat berikutnya dari ayat 6 sampai ayat itu kan kaitannya dengan sikap Abu Jahal. Jadi yang diceritakan di sini adalah Abu Jahal, ya, yang menolak Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada beliau. Idkana la yadri imal kitab walal iman, di mana beliau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Jadi beliau berada di dalam ketidaktahuan. Ya, bahkan Rasulullah SAW juga tidak tahu bahwa beliau itu akan menjadi nabi, tidak tahu. Gitu. Bahkan awal-awal ketika diturunkan beliau menggigil ketakutan, ya, bingung. Begitu di awal-awal itu sampai oleh Allah kemudian diteguhkan, ya, melalui malaikat Jibril yang selalu datang, ya, menguatkan beliau, juga oleh ketika ditanyakan kepada Waraqah bin Naufal, ya, lalu Waraqah bin Naufal menegaskan bahwa engkau adalah nabi. Faja'ahu Jibril alaihi salatu wassalam birisalah, maka datanglah malaikat Jibril dengan risalah kerasulan, wa amarahu an yaqra, dan memerintahkannya untuk membaca, ya gitu. Jadi ketika di Gua Hiro itu beliau melakukan uzlah, ya, sejak usia 37 tahun. Selama 3 tahun beliau beruzlah itu, dan yang paling lamanya itu di bulan Ramadan, ya, dengan membawa perbekalan. Lalu kalau ada orang lewat, orang miskin yang lewat, dibantu, ya, diberi makanan oleh beliau selama 3 tahun. Nah, ketika masuk di usia 40, maka datanglah malaikat Jibril di satu malam itu, ya, malam itu malam Lailatul Qadar tadi itu yang disebutkan. Ya, jadi permulaan turunnya wahyu, ya, di malam Lailatul Qadar itu. Para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebut 17 Ramadan, ya. Ada juga misalnya di kitab Baraikul Mahtum, ya, saya Sofi Rahman Al-Mubarakfuri itu lebih menguatkan tanggal 21 Ramadan. Ya, berdasarkan perhitungan astronomi, ilmu falak. Ya. Jadi malam hari, ya, datang malaikat Jibril lalu menyuruh untuk Iqra, bacalah, ya, dan Rasulullah, ya, famtana, dia tidak bisa, ya, karena tidak bisa membaca. Waqala, dan berkata, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ya, karena beliau adalah ummi, ya, tidak bisa membaca dan menulis. Dan keadaan itu terus berlanjut karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang besar, ya, dengan Rasul itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, untuk membuktikan bahwa wahyu itu betul-betul datang dari Allah. Ya, bukan hasil tulisan Nabi Muhammad, juga tidak dengan diambil dari yang lain karena beliau membaca misalnya kitab-kitab sebelumnya, tidak, tapi murni datang dari Allah. Falam yazal bi hatta qara'a, ya, dia tetap seperti itu. Ini sampai 3 kali, ya, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Bahkan di setiap disuruh itu dipeluk, ya, dengan erat oleh malaikat Jibril itu sampai merasa sesak beliau. Ya, setelah 3 kali itulah kemudian malaikat Jibril membacakan, ya, fa anzalallahu alaihi, maka Allah menurunkan atasnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, itu umumal khalqi, ke umum, ya, makhluk secara umum. Tapi dalam ayat keduanya dihususkan khalaqal insan, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, tsumma khassal insan, kemudian menghususkan manusia. Ya, kenapa dikhususkan manusia? Karena wahyu ini diturunkan, ditujukan
secara utama ya secara asal kepada manusia. Sehingga diingatkan bahwa Allah yang telah menciptakan manusia. Gitu ya. Wa dzakara ibtida'a khalqihi, dan juga menyebutkan permulaan penciptaannya min alakin, dari segumpal darah. Jadi dari apa sih manusia diciptakan itu? Ya dari segumpal darah. Jadi ini memberitahukan di awal bahwa yang menciptakan manusia itu ya Allah. Dan Allah tahu dari apa diciptakan itu. Ya sehingga membuka ya orang itu untuk tahu ya tentang siapa penciptanya, ya sehingga yang menciptakan itulah yang layak untuk disembah, diibadahi. Alladzi khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia, wa tana bitadbiri, dan memperdulikan ya atau memperhatikan ya dengan mengurusnya, labudda an yudabbirahu bil amri, ya mestilah dia mengaturnya dengan perintah dan larangan, bil amri wan nahi, wa dzalika bi irsali rusul, dan itu dengan mengutusnya para rasul. Ya, jadi karena Allah yang telah menciptakan, maka dialah yang kemudian memiliki kekuasaan untuk mengatur, untuk memberi perintah, memberi larangan, ya, dengan perantara diutusnya para rasul, wa inzalil kutub, dan diturunkannya kitab-kitab, wa lihadza ata ba'dal amri, oleh karena itu datang setelah perintah, bil qiraati, ya dengan membaca, biholqihi lil insan, ya dengan penciptaannya kepada manusia. Jadi sebagai alasan, Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi kenapa kita disuruh untuk membaca? Maksudnya membaca Al-Qur'an, ya, membaca wahyu dari Allah. Ya, ini disebutkan alasan karena Allah yang menciptakan manusia, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa agama Islam dibangun dengan landasan ilmu. Jadi ilmu dulu. Jadi perintah yang turun tidak langsung disuruh sholat, tidak langsung disuruh zakat, ibadah-ibadah, tapi disuruh baca dulu, disuruh untuk pelajari dulu agama ini. Ya, ketika sudah tahu ilmunya, baru amalkan, begitu. Ya, jadi sejak awal Islam ini menyuruh umatnya untuk belajar begitu ya. Sehingga ibadah itu juga dilandasi oleh ilmu, tidak dengan sekedar ikut-ikutan, begitu. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia, ai katsirus sifat, yang banyak memiliki sifat. Jadi akram itu katsirus sifat, wasi'uha, dan yang luas, katsirul karam wal ihsan, banyak kemuliaan dan perbuatan baik, wasi'ul judi, ya luas kedermawanannya, alladzi min karomi, yang diantara kedermawanannya itu, kemuliaannya itu, an allama anwa al-ulumi, bahwa dia mengajarkan berbagai macam ilmu. Jadi ini diulang lagi, Iqra, bacalah, ya diulang lagi. Ini menunjukkan bahwa membaca itu perlu pengulangan, diulang lagi terus menerus, ada proses yang terus menerus berjalan, ya, berkesinambungan. Allama bil qalam, yang telah mengajarkan melalui perantaraan pena, ya alaman insana malam ya alam, mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Fa inna ta'ala akhrajahu min batni ummihi, sungguhnya Allah Ta'ala mengeluarkannya dari perut ibunya, la ya'lamu syai'an, tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lahu sam'a wal basar, yang menjadikan pendengaran, penglihatan, wal fu'ada, dan hati. Wa yassara lahu asbabal ilmi, dan memudahkan baginya sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Fa'allamahul Qur'ana, maka Allah mengajarkannya Al-Qur'an. Wa 'allamahul hikmah, mengajarkan hikmah. Wa 'allamahu bil qalam, mengajarkannya dengan pena, alladzi bihi tuhfadzul ulum, yang dengan pena itu ilmu itu terjaga. Ya, jadi melalui perantaran pena kan kita bisa membaca tafsir seperti ini.
bisa membaca Al-Quran ketika Al-Quran itu dibukukan ya melalui pena itu. Jadi ini menunjukkan pentingnya tulisan. Waktu batul hukuk dan hak-hak itu dijaga. Watakun rusulan linnas ditanubu manaba khitabihim, dan menjadi utusan bagi manusia yang menggantikan posisi perkataan mereka. Jadi Rasulullah SAW ya, yang menyampaikan risalahnya dalam bentuk lisan ketika di zaman beliau ya, Quran juga kan dalam bentuk lisan lalu ditulis, hadis-hadis lalu ditulis. Nah, tulisan-tulisan itu Quran, hadis sampai kepada kita. Itu betapa pentingnya dengan adanya tulisan itu, risalah itu sampai kepada kita gitu ya. Walillahil hamdu wal minnah, dan milik Allah lah pujian dan anugerah ya alladzi an'ama ala ibadi, yang telah memberikan nikmat kepada hambanya bihadhihi ni'am, dengan nikmat-nikmat ini allati la yaqdiruna laha ala jazain wala syukur, yang mereka tidak mampu untuk membalas dan bersyukur atasnya. Tsumma manna alaihim bil ghina wa sa'ata rizqi, kemudian menganugerahkan kepada mereka kekayaan dan keluasan rezeki. Jadi 5 ayat ini merupakan fondasi keilmuan ya. Di situ ada pentingnya membaca, menulis, dan keilmuan, aktivitas keilmuan. Walakinna insana liyajahlihi wa dzulmi, tetapi manusia dengan kebodohan dan kezalimannya, idza ra'a nafsahu ghaniyan, apabila melihat dirinya itu kaya, togo, ya dia melampaui batas, wa bagha, dan melakukan kezaliman, wa tajabbara, dan sombong, anil huda, daripada petunjuk, wa nasiya, dan dia lupa anna li rabbih ruj'a, bahwa kepada Tuhannya lah dia akan kembali. Walam yakhaf al jazaa, tidak takut akan balasan. Barubbama wasolat bihil hal, ya barangkali sampai kepadanya keadaan annahu yatrukul huda binafsihi, bahwa dia meninggalkan petunjuk ya dengan dirinya, wa yad'u ghairahu ila tarkihi, dan juga mengajak yang lain untuk meninggalkannya. Ya, jadi dia berada di dalam kesesatan, tapi bahkan tidak hanya pada dirinya, dia berusaha untuk mengajak orang lain untuk sama-sama sesat, ya sepertinya. Ya, maka di sini dijelaskan fayanha anis shalah, ya, dia melarang dari salat allati hiya afdalu a'malil iman, yang mana salat itu merupakan amal yang terbaik ya daripada iman, amalan-amalan keimanan yang paling baik. Ya, jadi memang di ayat berikutnya, ayat 6 dan seterusnya, itu menunjukkan orang yang tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau membuka pikirannya untuk mengenal ya bagaimana Islam ini, ya sehingga dia merasa diri cukup ya, itu tidak butuh ya, tidak butuh kepada itu semua, ya sehingga dia berada di dalam kejahiliahan. Ya, dan alasannya adalah tadi ar-ra'ahu stagna ya, karena dia merasa diri serba cukup. Nah, ini hati-hati ya, biasa orang kalau sudah punya senioritas gitu ya, merasa diri sudah lebih senior, nah, kadang dia tidak mau belajar gitu ya, menghalangi orang untuk belajar. Gitu, merasa diri sudah serba cukup dengan merasa cukup dengan ilmunya ya, dengan apa yang sudah dia dapatkan. Sehingga itu akan menghalangi orang dari belajar, menghalangi orang dari mendapat petunjuk. Yaqulullahu lihadzal mutamaridil ati, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang durhaka dan menentang ini, ara'aita, tidakkah engkau melihat, apakah engkau memperhatikan gitu, ayuhan nahiril abdi, bahwa wahai orang yang melarang bagi seorang hamba idza shalla, apabila dia salat. Nah, ini kan kaitannya, sabab nuzulnya adalah ketika Abu Jahal itu melarang Nabi sholat, ketika sholat di Ka'bah ya, itu dicegah ya oleh Abu Jahal itu,
sampai dia mau mencekik gitu ya, mau mencekik Nabi, tetapi kemudian datang malaikat yang membantu ya, membela sehingga menjadi terpental ya Abu Jahal itu di situ. Inkana jika keadaannya al-abdu hamba itu maksudnya Nabi Muhammad ya. Al-musalli yang sholat, alal huda berada di atas petunjuk. Jadi Nabi Muhammad berada di atas petunjuk. Al-ilmi yaitu petunjuk itu adalah ilmu yang mengetahui, memiliki ilmu tentang kebenaran ya dan juga mengamalkannya. Au amaro atau dia memerintahkan ghairahu yang lainnya bitakwa dengan ketakwaan. Jadi Rasulullah mengajak orang untuk bertakwa. Fahal yahsunu an yunha min hadza wasfuhu. Ya, apakah layak untuk dilarang dari orang yang seperti ini sifatnya? Ini kan orang mau ibadah, mau mengajak kepada kebaikan. Kenapa dilarang-larang? Alaysa nahyuhu min azamil muhadati lillahi wal muharabati lil haqqi. Bukankah melarangnya adalah termasuk penentangan yang paling besar kepada Allah dan memerangi ya, kebenaran? Fa inna nahya la yatawajjahu illa liman huwa fi nafsihi ala ghairil huda. Karena larangan itu tidak diarahkan kecuali kepada orang yang dirinya tidak berada di atas petunjuk. Aw kana ya'muru ghairahu bil khilafi taqwa, atau dia menyuruh yang lainnya tidak dengan ketakwaan. Jadi harusnya yang dilarang itu adalah sebaliknya, orang yang tidak dalam petunjuk atau menyalahi ketakwaan. Ya, artinya nahi mungkar gitu ya. Jadi kemungkaran justru yang harusnya dilarang. Kenapa? Ini yang ma'ruf yang dilarang gitu ya. Gitu. Ya, ini kan sebetulnya hal-hal yang terjadi ya di setiap zaman juga ketika orang berada di dalam kebenaran ya, petunjuk ya dan juga dakwah, itu banyak orang yang menghalang-halangi sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, akhir zaman akan tetap ada para penentang dakwah ini. Ara'aita in kadzdzaba ya. Apakah engkau melihat jika ya dia mengingkari ya, mendustakan an-nahi bil haqqi yang melarang dengan kebenaran, wa tawalla dan berpaling anil amri dari perintah, amma yakhafullah wa yakhsha iqaba, tidaklah dia ya ini di sini nafi, tidakkah dia takut kepada Allah dan takut kepada siksaannya, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu bahwa Allah itu melihat ma ya'mal wa yaf'al, apa yang dia kerjakan. Tsumma tawa'adahu, kemudian mengancamnya, in istamarra ala halihi, jika dia terus-menerus di atas kondisinya. Faqala kalla, tidak begitu. Ya, artinya kala itu berfungsi lil jazri ya, untuk menyanggah. Ya, apa yang disanggah ya perbuatan orang seperti ini yang Abu Jahal dan yang semisalnya, karena ini berlaku untuk umum ya, tidak hanya untuk Abu Jahal saja. Ya, jadi menyanggah perbuatan seperti itu. Tidak begitu seharusnya gitu ya. Atau jangan seperti itu, kalla itu. Jangan begitu ya. La ilam yantahi, jika dia tidak berhenti. Amma yaqulu yaf'al, dari apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat, lanas wa'am bin nasya, niscaya kami akan menyungkurkan ubun-ubun. Ini nasfa'an, ini nasfa'an. Ini menggunakan nun taukid ya, nun taukid khafifah, cuman nunnya ditulis dalam bentuk tanwin. Asalnya kan lanasfa'an pakai nun itu ya. Lanasfa'an. Ya, nun sukun itu taukid, nun taukid khafifah. Jadi juga ada dua taukid ya, ada la, ada nun. Lanasfa'an. Lalu kemudian ada huruf ba setelahnya, jadi iklab ya, nasfa'an bin nas ya. Ini saya benar-benar gitu ya, kami akan menyempurkan ubun-ubunnya. Jadi dalam ilmu balaghah ada kajian yang tersendiri ketika suatu pernyataan
diberikan taukid ya, ada taukid 1, ada taukid 2 atau lebih. Itu khobar ya dalam ilmu balaghah. Khobar itu ada macamnya, yaitu khobar ibtidai, khobar tolabi, dan khobar inkari. Kalau khobar ibtidai itu tidak ada taukid, yaitu ditujukan kepada orang yang dia tidak berkemungkinan untuk menolak berita itu, khaliyud dhihni gitu ya. Kalau khobar tolabi itu dengan 1 taukid, ditujukan kepada orang yang ragu-ragu ya, mutaraddid. Dan khobar inkari itu diberikan taukid 2 atau lebih. Nah, ini berarti lanas fa'am bin nas ya, ini adalah khobar inkari, ditujukan kepada orang yang mengingkari, tidak percaya. Ya, dia orang yang akan menerima ini tidak percaya. Ini maksudnya ditujukan kepada orang-orang kafir. Mereka tidak akan percaya, maka diberikan penguatan. Ya, dengan 2 penguatan atau lebih. Lanas fa'am bin nas ya. Jadi mereka dengan kesombongannya menentang dakwah ini, maka ditegaskan, niscaya gitu, benar-benar kami akan menyungkurkan ubun-ubunnya, akan dibalas oleh Allah. Ya kan, mereka tidak percaya, bahkan mereka menantang, mereka menantang azab gitu ya, ya silakan saja. Ailana khudanna, niscaya kami akan mengambil binasyatihi ya ubun-ubunnya akhdan anifan, dengan pengambilan yang keras, wahia haqiqah bidzalik, dan dia adalah secara hakikatnya dengan hal itu. Jadi memang di neraka itu nanti disungkurkan ubun-ubunnya itu, kepalanya itu ke dalam neraka. Lana ini tahu kedua-duanya sama. Enggak. Nah, di situ menunjukkan domirnah, nasfa, domirnah. Ya. Fa'innaha nasyatun kadibatun khati'ah. Karena dia adalah ubun-ubun yang berdusta dan berbuat dosa. Kadibatun fi qawliha. Nah, di sini ada menyandarkan kadibah khati'ah kepada ubun-ubun ya, walaupun sebenarnya yang berdusta, yang berbuat dosa itu kan orangnya. Ya, tapi disandarkan kepada ubun-ubunnya. Ya, itu ada penelitian ya, bisa dibaca di kitab-kitab yang menjelaskan tentang sisi kemujizatan sains ya dalam Al-Quran. Jadi ubun-ubun, kenapa disebut ubun-ubun? Yaitu ada ada yang meneliti bahwa di ubun-ubun itu ada tanda ya. Kalau orang berdusta itu di ubun-ubunnya itu bisa kelihatan ya, ada atau berbuat dosa. Nasihatun kadzibatun khati'ah. Ya, itu bisa dibaca di pusat otak. Membahas tentang sisi kemujizatan sains ya dalam Al-Quran, itu bisa dibaca. Misalnya ada Zagrul An-Najjar gitu ya, ataupun yang lainnya. Ya, Abdul Daim Al-Kahil gitu juga banyak membahas tentang sisi sains gitu ya. Ya, yang jelas di sini disifati ubun-ubunnya siapa? Orang yang berdusta dan berbuat dosa ya. Kadzibatun fi qawliha khati'atun fi fi'liha. Berdusta di dalam perbuatannya. Faliyad'u, maka hendaklah dia memanggil hadzalladzi haqqa alaihi azab, orang yang berhak mendapat siksaan ini, nadiyah ay ahla majlisihi wasabahu. Ya, orang yang berada di majelisnya, sahabat-sahabatnya, waman haulahu, dan orang yang di sekitarnya, liyu'inuhu, untuk membantunya, ala manuzila bihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Nah, ini kan kaitannya ketika Abu Jahal akan menghalang-halangi Rasul sholat, itu Rasul mengancam bahwa dia akan mendapatkan siksaan, tapi justru malah balik mengancam
Abu Jahal itu kepada Nabi Muhammad, dia mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Aksaru ahli hadal wadi nadian. Ya, saya ini adalah orang yang paling banyak pengikutnya di tempat ini. Ya, di lembah ini, di Mekah ini. Nah, dia jadi menonjolkan kekuasaannya. Ya, sebagai orang yang banyak pengikutnya. Ya, maka oleh Allah dijawab dalam ayat faliyaduna, dia sudah silahkan panggil saja. Gengmu itu panggil. Ya, kelompokmu itu panggil. Nah, di sini ada ilmu balago disebut panggilah nadi. Nadi itu kan sebetulnya tempat berkumpul, nadi. Jadi disebutkan tempat yang maksudnya adalah orangnya, penduduk yang ada di tempat itu. Ya, jadi faliyadu nadia maknanya faliyadu ahla nadihi, begitu. Ya, ini dalam ilmu balago adalah majas, ya, majas akli, ya, disebutkan tempat tapi yang dimaksud adalah isinya. Alakohnya haliyah, ya, majas akli. Sanaduna, silakan panggil, ya, golongannya itu kami akan memanggil satu saja malaikat Zabaniyah. Ayat khazana jahannam, yang menunggu jahannam li ahdihi wa kubati, untuk mengambilnya dan menyiksanya. Falyanzur ayul fariqaini aqwa wa aqdar, maka hendaklah dia melihat di mana dari dua golongan yang lebih kuat dan yang lebih berkuasa. Fahadi halatun nahi wa matawa'ada bihi minal uqubah, dan inilah keadaan orang yang melarang tadi itu dan apa yang diancamkan kepadanya dari siksaan. Wa amma halatul manhi, adapun keadaan orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, orang beriman, berada di atas petunjuk, kebenaran dan dakwah. Fa amarahullah, maka Allah merintahkan ya Allah yusgiya, agar tidak terlalu fokus ila hadan nahi, kepada orang yang melarang ini, wala yanqadu linahyihi, dan jangan tunduk kepada larangannya. Jadi kalau kita berjuang melakukan kebenaran, ya jangan tunduk kepada orang-orang yang menghalang-halangi, melarang di dalam perjuangan kita itu. Faqal, jadi jangan lemah. La tutihu, jangan kau ikuti dia, fa innahu la ya'muru illa bima fihi al-khasarah. Ya, dan sungguhnya dia tidak memerintah kecuali yang ada di dalamnya kerugian. Wasjud li rabbika, bersujudlah kepada Tuhanmu, waqtarib, dan mendekatlah minhu fis sujudi wa ghairihi, di dalam sujud dan yang lainnya, karena sujud itu adalah merupakan kondisi paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya. Maka kita disuruh untuk banyak berdoa dalam sujud, ya, berlama dalam sujud, karena itu adalah posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Min anwa'i ta'at, dari berbagai macam ketaatan, wal qurubat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Fa innaha kulluha tudni, ya, min ridahu wa tuqarribu minhu, karena itu semua tudni, mendekatkan, ya, dari adna yudni. Kalau dana yadnu dekat, adna yudni mendekatkan, min ridahu dari keriduannya, wa tuqarribu sama mendekatkan juga minha darinya. Wa hadza amun li kulli nahin anil khairi wa li kulli manhin anhu, dan ini umum bagi setiap orang yang melarang dari kebaikan dan bagi setiap orang yang dilarang darinya. Ya, wa in kanat nazilatan, walaupun dia turun, ayat ini turun, surat ini turun, fi sya'ni Abi Jahlin. Nah, itu jadi pada awalnya memang turun berkenaan dengan Abu Jahal. Ya, tapi dia menjadi umum, berlaku umum. Kaidah ini umum, ya, dalam surat ini. Hina naha Rasulullah, ketika melarang Rasulullah SAW anis sholati, dan dari sholat, tu'azzabahu wa azahu, menyiksanya dan menyakitinya. Tamat, ya, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ikhwah sekalian, itu mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari
surat ini ya, khususnya ketika kita dalam kondisi sekarang banyak orang-orang yang berada di atas kebenaran, yaitu banyak orang yang menghalang-halangi ya, mencegahnya. Itu kita disuruh untuk tetap istiqomah dalam kebenaran ini, jangan sampai goyah. Jangan sampai kita tunduk kepada mereka-mereka itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Tan.